Mana gak ada orang sama sekali lagi. Aku harus minta bantuan sama siapa ya? Mas, mas. Mas, boleh anterin saya nggak, Mas? Mau dianterin kemana, Mbak? Ojek kan? Di sini. Aku Dia tuh nggak nggak. mau dengar omongan kamu ya. Laki-laki ini harus dikasih pelajaran. Ayo, ikut. Fit, ya ampun, apaan sih? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat. Kayaknya Arif udah nungguin tuh di depan. Mana aku juga masih belum mempersiapkan lagi kan. Ada beberapa bahan presentasi yang masih belum aku selesaikan. Tapi gak apa-apa lah, aku sampaikan secara lisan aja. Yang penting untuk data-datanya dari perusahaan ini yang Arif pimpin ini udah pegang kan. Udah deh, mending aku langsung masuk ke dalam. Wah, ini motor keren banget. Ini punya karyawan sini atau gimana ya? Kayaknya aku tertarik sama motor ini. Rif, Pak Bayu, kok jam segini udah datang, Pak? bukannya meeting dengan perusahaan yang kamu pimpin ini jam 8 ya? Jam 10, Pak. Hah? Nah. Jam 10? Kan saya ngabarinnya jam 10, Pak. Oh iya. Tapi gini, Pak. Duh, gimana ya? Soalnya ya karyawan yang saya pasrahkan untuk file dan mempersiapkan ruang rapat sampai sekarang orangnya belum datang, Pak. Jadi saya ini kepikiran takutnya ada apa-apa nanti kalau misalkan dia nggak datang malah tambah runyam masalahnya, Pak. Soalnya kan file berkas yang bakalan jadi materi di rapat nanti ada pada Mbak Putri, Pak. Tuh. Aduh, gimana ya? Tapi nggak apa-apa, Rif. Lagian kan aku yang salah jam. Nah, berarti untuk meeting antara perusahaan aku dan perusahaan kamu itu jam 10 ya? Iya, sekitar jam 10, Pak. Ini kan masih beberapa jam lagi, Pak. Jadi saya juga khawatir takut ada apa-apa sama Mbak Putri. Soalnya sampai sekarang belum ada kabar nih, Pak. Putri itu karyawan kamu? Iya, karyawan saya, Pak. Tapi kamu udah kasih tahu kan sama beberapa divisi yang nantinya bakalan meeting dengan aku. Jadi aku nggak mewakilkan siapapun. Jadi aku langsung turun mengatasnamakan perusahaan ini. Karena karyawan-karyawan aku, manajer dan asisten manajer, aku tugaskan buat meeting di tempat yang lain, Rif. Oh, Jadi yes. khusus di perusahaan kamu, karena memang kita kan sudah akrab begini. Jadi aku pengen turun langsung dan aku pengen tahu gimana gagasan-gagasan yang sudah dikaji oleh karyawan kamu. Iya, Pak. Oh iya, Rif. Ke motor di depan punya siapa, Rif? Punya saya, Pak Bayu. Emang ada apa, Pak? Itu kan cuma motor murah kalau buat Pak Bayu. Emang kenapa? Itu bukan motor murah, Rif. Tampilannya bagus banget, Rif. Aku jadi tertarik. Gini aja deh, Rif. Ini kan meeting masih kurang beberapa jam lagi. Iya. Jadi gimana kalau misalkan aku pinjam motor kamu buat cari makan dulu dan jalan-jalan sekitar sini, Rif? Oh, ya kalau misalkan Pak Bayu nggak keberatan naik motor saya, ya nggak apa-apa, Pak. Soalnya kan cuaca lagi panas banget kayak gini. Wah, kalau cuma cuaca begini mah udah biasa, Rif. Kita kan sama-sama laki-laki, Rif. Iya sih, Pak. Jadi nggak takut sama panas lah. Oh ya, mobil aku parkir di depan. Oh iya. Ini kunci mobil aku. Oh. Misalkan kamu mau kemana atau mau beli apa-apa, kamu bawa mobil aku aja nggak apa-apa. Oh, ya, Lagian kalau- itu juga mobil kantor kok. Kalau kuncinya Bapak nanti minta sama tukang parkir aja di depan, soalnya saya titipkan di sana. Oh iya, tapi kayaknya aku lihat barusan kuncinya ada di motornya, Rif. Hah? Waduh,
Berarti tadi saya lupa nitipin sama tukang parkir, soalnya buru-buru mau ngeliat ruang rapat, ternyata masih belum kebuka, Pak. Udah, nggak apa-apa Rif, tenang aja. Yang penting sekarang aku udah tahu kalau jam 10 nanti aku sebelum jam 10 aku pastikan aku udah di sini Rif. Siap Pak, saya bakal nunggu Bapak sampai datang baru memulai acaranya. Ya udah kalau gitu Rif. Aku ada yang lupa Rif, satu lagi sama kamu. Jadi gini, nanti pas meeting kita udah mulai, aku minta tolong kamu jangan terlalu banyak ngomong. Kenapa? Karena aku pengen tahu sebenarnya siapa orang-orang yang benar-benar berpotensi buat menjadi pimpinan. Karena gini Rif, aku mohon maaf sama kamu, kita kan kerjasama udah lama. Aku punya perusahaan baru Rif, punya perusahaan baru dan aku butuh pimpinan satu. Jadi seperti perusahaan yang udah kamu pegang sekarang kan 100% udah punya kamu. Nah, cuman sistem aku sama kamu kan cuman kerjasama. Sekarang aku butuh orang yang seperti kamu juga. Aku pengen lihat potensi-potensi yang ada di karyawan-karyawan kamu. Jadi nanti aku bakalan cabut dari sini, toh nanti itu juga bakalan ada di bawah naungan perusahaan kamu. Menguntungkan atau enggak buat kamu? Ya pastinya yang menguntungkan buat karyawan saya nanti yang terpilih Pak, soalnya secara tidak langsung dia bakal jadi pemimpin, salah satu pemimpin di perusahaan milik Pak Bayu. Dan saya juga nggak keberatan kalau misalkan salah satu karyawan saya bisa Bapak ambil untuk ditempatkan di perusahaan Bapak. Soalnya kan Bapak sudah banyak membantu saya sampai saya berada di posisi seperti ini, Pak. Iya Rif, tapi kan nanti juga tetap berada di bawah naungan perusahaan kamu juga. Iya. Jadi nanti bakal banyak lini-lini baru, perusahaan-perusahaan baru yang bakalan bergantung sama perusahaan kamu. Iya Pak. Jadi itu. Iya pastinya. Jadi sudah jelas ya? Iya Pak, saya setuju. Karena semua yang Pak Bayu ambil, ya pasti buat kemajuan perusahaan ini. Yaudah, kalau kayak gitu Rif. Yang penting aku udah jelasin sama kamu, aku berangkat Rif, aku pengen jalan-jalan. Iya Pak, hati-hati Pak. Makasih ya Rif. Iya Pak. Si Putri ini mana ya? Kan nggak bakalan cukup kalau misalkan waktu 1 jam, setengah jam untuk ngurus ruang rapat ini. Bikin pusing aja si Putri, nggak ngabarin juga. Mana karyawan yang lain juga nggak ada lagi. Yang kayak ternyata motor keren ini punya si Arif. Wah, ternyata selera Arif juga keren-keren ya. Harus gimana ya? Pak Arif? Kebetulan Win, tumben kamu nggak telat hari ini. Iya kan mau meeting Pak. Rupanya kamu ingat kalau misalkan hari ini kita ada meeting penting. Iya Pak. Kenapa Pak? Gini Win, kepalaku nih kayak yang pecah hari ini. Kenapa sih Pak? Gini, saya kan ngasih kerjaan sama Putri, maksudnya untuk handle rapat hari ini. Entah itu file atau berkas yang nanti bakal dipresentasikan. Terus? Dan juga ruang rapat yang bakal kita gunakan nanti untuk meeting penting ini. Dan sampai sekarang si Putri ini belum datang, Win. Loh, kok bisa Pak? Arif nggak tahu Pak Putri kenapa nggak datang? Ya itu yang bikin kepala saya mau pecah, Win. Biasanya si Putri itu kalau misalkan ada sesuatu atau apa, dia itu selalu ngabarin. Tapi untuk hari ini gak bisa aku hubungin gitu loh. Terus gimana Pak? Ini meetingnya bentar lagi mau dimulai. Ya, terus masih sekitar 2 jam sih. Masih cukup lah untuk prepare. Ya prepare-nya kan kalau misal Bu Putri nggak datang, otomatis kan kita harus nyiapin dadakan semuanya Pak. 2 jam itu waktu yang dadakan loh Pak. Iya itu aku takutnya nanti kalau misalkan jam meetingnya udah tiba terus si Putri belum datang, bisa-bisa klien yang bakal datang nanti dia bakal kecewa banget sama saya, dan saya berutang budi sama klien itu, berutang budi besar banget sama orang itu. Jadi gini,
Sementara kerjaan kamu pending aja dulu. Kamu siapin ruang rapat, entah cek semua yang ada di sana, entah mikrofon atau LCD, proyektor, semua kamu cek. Saya nggak mau tahu kamu minta tolong sama siapa aja, terserah. Yang penting nanti pas jamnya ruang meeting udah siap. Jadi tinggal nunggu kehadiran Bu Utri. Terus soal file-file yang lain, berkasnya gimana Pak? Ya, Itu juga saya Pak. Iya, file berkas juga kamu siapin. Kalau Pak, kamu yang misalkan bener, nggak mampu, kamu ajak teman lah, siapa aja, terserah. Yang penting tugas inti kamu hari ini nyiapin semua yang dibutuhin saat meeting. Nggak usah pakai muka seperti itu. Kamu udah banyak melakukan kesalahan, saya udah tolerir semua kesalahan kamu. Jadi saya harap kamu bisa tunjukin itikat baik kamu. Kalau misalnya kamu emang udah nggak betah kerja di kantor ini, ya terserah kamu. Kamu tinggal ngajuin surat resign. Ya udah deh Pak, saya kerjain. Udah kalau gitu, saya tinggal ke ruangan. Jadi saya mau nanti ada kabar beres Pak. Tinggal nunggu waktu untuk meeting. Iya Pak, kabarin juga si Putri itu Pak. Iya, saya bakal usahain untuk menghubungi Putri. Iya Pak, ya udah. Ya udah, saya tinggal dulu. Selalu yang dibelain Putri. Padahal selama ini yang di mata dia tuh Putri. Makanya aku selalu dianggap salah. Mana nih? Aku gak enak banget sama Pak Arif. Mana sekarang udah telat banget lagi. Apalagi di kantor ada meeting. Dan pasti Windy juga marah-marah nih sama aku bentar lagi. Aku harus kayak gimana nih? Aku juga ngerti kenapa Windy selalu marah-marah sama aku. Padahal dia kan bukan atasan aku. Dia cuman teman kantor aku. Mana gak ada orang sama sekali lagi. Aku harus minta bantuan sama siapa ya? Mas, Mas, boleh anterin saya nggak Mas? Mau dianterin kemana Mbak? Ojek kan? Udahlah Mas, aku tahu Masnya pasti ojek. Aku minta antar nih. Bisa-bisanya ya aku dibilang ojek. Mana ada ya seorang ojek naik motor gede kayak gini. Ya sekarang ojek pada kaya-kaya Mas. Terus kalau Masnya bukan ojek ngapain lewat sini? Ini jalan umum Mbak. Kalau misalkan siapapun ya itu nggak masalah lewat sini. Ya iya sih, maksud aku kebetulan aja Masnya lewat. Jadi aku ngiranya Mas ojek. Terus kalau bukan ojek? Aku lagi jalan-jalan. Aku sebenarnya ada kepentingan di sini. Aku ada kerjaan juga. Karena aku salah jadwal, akhirnya aku pinjam motor temen aku dan ya aku jalan-jalan gitu. Lagian ya, kamu cewek jalan di tempat sepi kayak gini, emang mau kemana? Jadi sebenarnya aku tuh mau kerja Mas. Tadi sih aku bawa motor, cuman motor aku mogok, gak bisa dihidupin. Terus nggak ada orang, ya udah deh aku terpaksa jalan kaki sendirian. Lagian ya Mas, aku di tempat kerja masih ada meeting. Terus aku telat, aku pasti dimarahin sama bos aku. Jadi mau minta tolong buat anterin. Kasihan juga ya. Seharusnya kan kamu naik ojek atau Grab. Sebenarnya banyak cara, cuman kenapa kamu harus memberhentikan aku di sini? Ya karena aku nggak punya paket data Mas. Apalagi aku sama kamu ini kan nggak kenal. Kalau misalkan aku orang jahat ya, aku bisa aja langsung nolongin kamu dan aku bawa kamu ke tempat yang belum pernah kamu tahu. Aku Iya. bisa aja nyulik kamu. Kamu Iya. tuh Aku percaya kalau Masnya itu pasti orang baik banget. Jadi mau bantuin aku buat nyampe kantor, ya kan? ya kalau aku sih sebenarnya bukan orang jahat, tapi aku cuman kasihan aja sama kamu. Ini untung ya kamu ketemunya sama aku. Kalau misalkan ketemu sama cowok lain, aku yakin kamu pasti dicelakai sama mereka. Kamu pasti digangguin. Iya. Jadi hati-hati Mbak. Kalau misalkan kamu emang sendirian, mending ya, kamu minta antar sama orang tua kamu, sama kakak kamu, atau bahkan sama pacar kamu.
Itu lebih aman daripada kamu memberhentikan orang nggak dikenal di sini. Nanti kamu diapa-apain, siapa yang rugi coba? Kalau aku punya pacar, aku gak kira berhentiin kamu, Mas. Aku pasti telepon pacar aku buat kesini. Ngapain aku minta bantuin sama kamu? Katanya nggak punya paket data. Iya, telepon pakai nomor biasa. Perempuan zaman sekarang ya, bisa aja. Jadi zaman udah kebalik, dia punya pacar, bilangnya nggak punya pacar. Atau jangan-jangan karena kamu ngeliat aku keren kayak gini, kamu tiba-tiba minta tolong atau modus. Jadi ada dua kemungkinan, kamu bener-bener butuh buat minta tolong, atau jangan-jangan kamu bener-bener mau modus. Kamu kira aku perempuan gak laku sampai aku mau modus sama orang yang gak aku kenal? Ya dari ngomongnya aja udah grogi. Biasanya kalau orang salah ngomong pasti belepotan, yang kedua grogi, gemeteran. Jadi gini deh Mas, sekarang kamu mau nganterin aku atau enggak? Kalau enggak aku mau nyari tumpangan lain nih. Oh ya udah, kalau misalkan emang aku nggak dibutuhkan di sini, seharusnya aku jangan diberhentikan. Ya nggak gitu juga. Terus? Maksud aku, kamu mau nganterin aku atau enggak? Gini ya, kalau mau minta tolong harus dengan cara yang baik dan benar, bukan marah-marah atau bahkan bukan, ya intinya menggunakan cara yang sopan lah. Atau kamu sekarang lagi pengen ngomong panjang lebar sama aku ya Mas? Kok belibet gini ya? Kalau aku pengen ngomong panjang lebar sama kamu, aku nggak bakalan banyak ngomong di sini. Aku langsung minta nomor WhatsApp kamu atau bahkan akun sosmed kamu. Ya udah, aku ngaku kalau aku salah, aku udah berhentiin kamu yang gak kenal. Jadi aku minta maaf sama kamu ya Mas. Minta tolong anterin aku, soalnya aku lagi keburu banget. Kalau aku nggak keburu ya Mas, aku nggak kira berhentiin kamu barusan. Ya udah, aku bakalan anterin kamu. Nah gitu dong. Cuman lain kali ya, aku cuman saran aja sama kamu, jangan memberhentikan orang yang nggak dikenal. Iya seperti yang aku jelaskan tadi, takutnya kamu diapa-apain. Oh ya, sebelum aku nganterin kamu, ya, kalau misalkan kamu bonceng aku tapi kita nggak kenal, itu kan nggak enak. Dikira aku beneran jadi tukang ojek lagi kan. Terus? Kenalin, namaku Bayu. Aku udah tahu kalau kamu modus, nama aku Putri. Aku bukan modus ya, cuman ya aku nggak pengen dianggap tukang ojek aja. Kalau misalkan kamu minta antar sama tukang ojek, dia minta bayaran. Kamu nggak tahu sama namanya pun itu nggak masalah. Yang penting dia dibayar. Masalahnya di sini aku nggak minta bayaran. Kamu malah nyita waktu aku di sini. Malah aku dibilang modus. Ya kan aku udah minta maaf Mas. Jadi anterin aku yuk. Beneran nih? Naik ya. Ya naik. Tapi ini Masnya mau kemana? Ntar aku dibawa kabur lagi. Udah aku bilang aku di sini ada kerjaan. Dan aku lagi jalan-jalan soalnya aku salah jadwal. Ini kita searah atau enggak sih Mas? Ya Ntar nggak tahu. Aku dibawa keliling sama kamu. Udah deh. Kalau misalkan kamu nggak percaya sama aku, ya udah nggak usah minta. Iya, ya enggak gitu. Aku naik ya. Ya udah ayo buruan. Tapi ini aku nggak dibawa kabur kan? Kesel banget sih hari ini. Harusnya kan Bu Putri kan datang, kenapa dia nggak datang sih? Harusnya bilang dong kalau kamu datang, jadi aku yang kerjain semuanya. Terus aja tuh ntar. Udah ngeselin, makin ngeselin lagi. Win, Pak David, enggak, kamu kenapa kok ditekuk? Hah? saya kesel Pak. Bukannya sekarang ada meeting? Kenapa kamu masih di sini? Saya kesel Pak. Kesel kenapa? Itu Bu Putri tuh tiba-tiba nggak datang. Padahal kita mau meeting loh Pak. Kok bisa sih? Emang alasannya apa sih Pak? Jadinya kan saya yang ngerjain semuanya. Mana ini direktur utamanya udah mau datang. Duh, saya pusing banget jadinya Pak. Aku sebenarnya kasihan sama kamu. Ya, pekerjaan selalu dilimpahkan sama kamu. Tapi yang dipuji sama Pak Arif itu selalu Putri. Ya makanya Pak, ini nggak fair buat saya dong Pak. Aku pikir Pak Arif itu sebelah mata, mandang sebelah mata sama kamu, gitu loh. Giliran pekerjaan numpuk, kamu yang harus menyelesaikan. Giliran hasil yang memuaskan, Putri yang disanjung-sanjung. Pak. Dan Pak Arif itu tadi bilang sama aku,
motornya Putri itu mogok. Tapi semua itu bukan jadi alasan yang kuat buat Putri itu nggak datang atau telat ke kantor. Apalagi bentar lagi kan mau ada meeting sama direktur utama. Ya apapun alasannya kan ini jadi berantakan. Dan yang aku permasalahkan ini, direktur utama sudah berada di kota ini. Dan bentar lagi bakalan datang ke kantor kita. Ya. Terus gimana, Pak? Ya kamu tenang aja. Aku juga kasihan sama kamu, ya. Aku ada di pihak kamu dan aku selalu mendukung kamu, ya. Gimana kalau Putri itu kita singkirkan aja dari perusahaan? Gimana caranya, Pak? Saya pengen banget, Pak. Saya senang sih kalau Bapak ada di pihak saya dan saya pikir saya sendirian selama ini. Aku selalu melihat gerak-gerik kamu. Kalau ketika kamu itu lagi marah sama Putri. Makasih ya, Pak. Gimana caranya saya sama Bapak buat nyingkirin ke Putri, Pak? Ya kita bikin masalah aja di sini, ya. Seolah-olah Putri yang melakukan kesalahan, padahal kita yang sudah merencanakan kesalahan itu. Nanti simpati Pak Arif itu bakalan berkurang dan lambat laun Pak Arif itu bakal terjun langsung untuk melihat kinerja Putri, ya. Iya, Pak, saya setuju. Saya bakal berusaha gimana pun caranya buat Putri itu keluar dari sini, Pak. Ya itu harus kamu lakukan kalau kamu pengen damai bekerja di perusahaan ini. Kalau Putri tetap bekerja di sini, aku yakin 1 bulan 2 bulan kamu gak bakalan betah. Kamu bakal mundurkan diri tanpa ada paksaan dari orang lain. Bukan cuma memikirkan pekerjaan kan yang sekarang kamu hadapi. Ya iya, saya kan juga punya dunia sendiri, Pak. Gak mungkin saya cuma fokus di pekerjaan ini. Mana ini jadi kerjaan saya semua lagi, Pak. Ya sudah, untuk saat ini kamu harus bersabar dulu, ya. Nanti kita bikin masalah atau mungkin kita bikin laporan yang bakal dikasihkan ke Pak Arif itu berantakan. Iya, Pak. Gimana? Ya, sudah, makasih ya, Pak. Iya, gak apa-apa. Ya sudah, kalau gitu kita berangkat bareng aja. Ayo. Ya udah ya, Pak. Jadi ini kantor kamu? Iya. Emang kamu tahu? Ya aku tahu sih kalau kantor ini, cuman aku nggak tahu kalau misalnya kamu kerja di sini. Tapi aku sebelumnya tadi minta maaf ya kalau misalkan omongan aku agak sedikit menyinggung kamu, Put. Iya, aku tersinggung banget sih. Ya sebenarnya sih yang lebih tersinggung, Put, seharusnya itu aku, karena aku udah dibilang tukang ojek sama kamu kan. Untung aja aku mau nolongin kamu. Sebenarnya aku lagi pengen jalan-jalan, Put. Iya, tapi kan kamu harus bersyukur kamu ketemu aku. Kalau kamu gak ketemu aku, kamu gak kira kenal sama aku, tahu nggak? Gini ya, Put. Aku harus bersyukur ketemu sama kamu. Terus kalau aku udah bersyukur, emang kenapa, Put? Bukannya yang seharusnya bersyukur itu kamu ketemu sama aku dan kamu gak jadi jalan kaki. Apalagi lumayan jauh loh dari tempat yang tadi ke kantor ini. Ya maksud aku kamu bersyukur ketemu aku itu kamu bisa kenal aku, Bay. Oh gitu. Jadi aku nggak mau manggil kamu Mas lagi, kan kamu bukan ojek. Ya seharusnya memang kayak gitu, Put. Lagian ya juga nggak ada, Put, tukang ojek tampangnya kayak aku kali ya. Tapi terus terang ya, Put, aku biasanya kalau misalkan jangankan laki-laki, perempuan pun kalau misalkan berhentiin aku kayak gitu, aku biasanya nggak berhenti, Put, dan nggak pernah ngeladenin gitu. Cuman nggak tahu ya kenapa tadi aku bisa berhenti dan ada rasa kasihan sama kamu, Put. Soalnya kamu ngelihat aku dari jauh udah cantik. Karena kamu perempuan, kalau misalkan kamu laki-laki itu bukan cantik tapi ganteng gitu. Ya, tahu. Oh ya, kamu tinggal di mana?
Aku tinggal di ya lumayan jauh sih dari sini Put. Karena aku sebenarnya sih orang desa dan aku ke kota karena memang aku lagi ada kerjaan. Kamu nggak mau minta nomor aku gitu, lain kali siapa tahu kita bisa ketemu lagi Gini aja gitu deh, kan. nomor aku kamu catat mana? Karena kebetulan HP aku ketinggalan Put. Nah, ini nomor aku. Kamu langsung chat aku, nanti aku bakalan simpen nomor kamu. Ya semoga aja nanti kita masih bertemu lagi di lain waktu. Dan seandainya kita bertemu, Put, itu artinya mungkin ya. Ini kan aku ngomong secara nggak langsung. Kita Ya, jodoh. itu kamu tahu, Put. Atau bahkan hari ini pun ya, seandainya kita ketemu, Put, itu berarti ya kita berjodoh, Put. Apaan sih baik, kita kan baru kenal. Ya nggak apa-apa, justru karena kita baru kenal, ya kita bisa leluasa buat apa ya, memprediksi takdir yang akan terjadi gitu. Oh ternyata kamu lama-lama kayak gini ternyata. Tadi kamu so cuek sama aku, Ya, so enggak. jual mahal banget. Ya jelas lah, masalahnya kan kita baru pertama ketemu. Ya aku biar kamu penasaran aja sama aku, Put. Dan aku juga nyangkanya kamu tadi cuek dan apa ya, egois gitu. Tapi ternyata setelah aku ngobrol panjang lebar sama kamu kayak gini, aku ngerasa kamu tuh orangnya baik dan kamu tuh lembut banget, Put. Dan tipe-tipe aku sih sebenarnya perempuan seperti kamu, Put. Emang serius? Atau jangan-jangan semua perempuan kamu giniin lagi? Kalau semua perempuan aku giniin, Put, yang aku bonceng barusan itu bukan kamu, tapi perempuan yang udah aku gombalin, Put. Ya siapa tahu aku udah nomor kesekian kalinya. Ini kamu habis nganterin cewek satunya. Put, aku bukan cowok kayak gitu. Kamu bisa membedakan kan, mana laki-laki yang baik, mana laki-laki yang nggak baik. Emang kamu ngeliat ya, tampang-tampang aku ini tampang-tampang playboy atau orang jahat? Ya biasanya kalau kayak kamu tuh banyak ceweknya sih ya, menurut aku aja. Emang kamu lihat dari sudut mana, Put? Dari cara kamu ngegombal. Put, kamu masih nganggep aku gombal. Aku tuh ngomong apa adanya, Put. Dan terus terang ya, Put, sebenarnya aku berhenti karena kamu cantik aja tadi, Put. Kan Makanya. bener aku bilang. Ya aku kan harus terus terang. Daripada aku nggak ngomong sama kamu, nanti malah dikira aku bohong lagi kan. Oh iya, ini kita lama-lama asik ngobrol. Emang gak ada yang marah sama kamu? Emang siapa yang mau marah, Put? Aku juga nggak ada pacar dan aku juga nggak lagi deket sama perempuan manapun. Ya siapa tahu kan kamu lagi ada istri, terus Hah? kamu pura-pura nggak ada istri sama aku. Put, kalau aku ada istri, ya aku nggak bakalan boncengin kamu, Put. Ya seandainya aku mau nolongin pun, aku pasti nyuruh orang lain. Atau bahkan aku cariin kamu ojek. Aku bukan cowok kayak gitu ya. Iya mungkin kalau misalkan kamu kali ya, kamu udah punya suami atau punya pacar bahkan tunangan, kamu bilangnya nggak punya tunangan. Kan aku udah bilang sama kamu, kalau aku ada pasangan, aku gak kira boncengan sama kamu, Bay. Iya juga aku sih. pasti nelpon pasangan aku. Ya udah, berarti sekarang kita sama-sama nggak ada pasangan. Artinya aku bebas buat chat kamu nanti atau bahkan kalau ada waktu luang aku pengen ngajak kamu jalan, Put. Boleh? Makasih banyak ya, Put. Aku gak nyangka, Put. Awalnya sih tadi aku ngiranya setelah aku nganter kamu ya kamu bakalan langsung ninggalin aku. Tapi ternyata kamu masih mau ngobrol sama aku. Artinya ya mohon maaf, aku bukan GR. Kamu masih ada rasa ketertarikan sama aku, Put. Iya enggak, aku Terus apa coba? gak enak aja sama kamu. Aku udah ngerepotin kamu, terus aku udah nyangka kamu tukang ojek. Aku harus balas budi kayak gimana, aku juga nggak tahu sama Oh kamu. berarti kamu ngeladenin aku ngomong kayak gini karena cuma pengen balas budi. Ya enggak, maksud aku mau balas budi kayak gimana sama kamu gitu kan. Tenang aja, Put, aku nggak mengharapkan imbalan apapun. Cuman ya bener kataku tadi, Put, kalau sama orang lain kamu jangan kayak gitu. Jangan sembarangan memberhentikan orang, apalagi cowok, dan tempat yang tadi itu sepi banget, Put.
Nanti kalau misalkan kamu diapa-apain, siapa yang bakalan nolongin kamu? Kamu? Ya waktu itu kan misalkan masih belum kenal sama aku ya, kalau sekarang sih iya Put. Emang kamu nggak telat Put? Kamu tadi padahal bilangnya telat ya? Oh ya ampun, aku ada meeting sekarang. Gara-gara kamu nih, gara-gara kamu ngajak aku ngobrol aku di sini. Tenang aja Put, meetingnya masih kurang 1 jam lagi kok. Kok kamu tahu? Kamu sok tahu sih. Ya enggak, aku cuma nebak-nebak aja. Aku janji sama kamu Put, hari ini kita bakalan ketemu lagi. Aku harus bilang apa sama bos aku Ya ya? kamu ngomong terus terang aja, karena motor kamu macet. Pasti bos kamu bakalan ngertiin kok. Terus di sini juga ada salah satu karyawan di sini, dia bukan atasan aku sih. Cuman kalau aku ada telat sedikit, dia tuh sering marah-marah sama aku, Bay. Udah, nggak apa-apa Put, kamu hadapin aja. Masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari. Kalau pengen kamu selesai masalahnya. Yaudah, sekarang mending kamu masuk aja deh. Ya aku mohon maaf, aku udah buat kamu tambah telat Put. Ya nggak apa-apa kok. Aku Jadi nggak sadar duluan kan kalau misalkan telat dari saking asiknya ngomong sama aku Put. ya. Aku duluan ya. Nggak ada Put. Ternyata Putri ini cantik banget ya. Padahal aku lihat dari jauh, kayaknya sih memang cantik. Tapi dilihat dari dekat tambah cantik. Kayaknya aku udah jatuh cinta nih sama Putri. Tapi dia juga ngeselin tapi lucu ya. Masa aku keren-keren kayak gini naik motor gede kayak gini dibilang ojek. Tapi kalau misalkan Putri tahu dia mau meeting sama aku, kira-kira dia marah atau enggak ya? Merasa ditipu atau enggak ya? Jarang banget ya ada perempuan sebaik dan selembut Putri. Semoga aja nanti Putri tetap bakalan mau dekat sama aku kalau misalkan dia tahu yang sebenarnya. Kamu kemana ya? Meetingnya kan masih kurang sekitar setengah sejaman lagi. Mending aku parkirin motor aja. Pak David, Ya, saya nggak mau tahu ya Pak. Pokoknya Bu Putri itu harus diperingatin banget Pak, kalau bisa dibikin takut gitu loh Pak, dimarahi atau apa kayak gitu. Saya tuh udah capek Pak. ya kalau masalah itu kita pikirin lagi, ya. Ya, Pak. Yang penting kita selesai dulu meeting, baru kita jalankan rencana kita. Itu orangnya udah datang. Oh iya. Kalau kamu marah-marah, mari sekarang. Ya Pak David juga marah-marah dong. Ya udahlah, nanti aku bakalan bantu kamu. Aduh, udah telat masih lelet aja jalannya. Ini udah jam berapa? Iya, aku kan tadi masih ada kendala di jalan. Kendala ya, aku nggak peduli dong. Kamu tahu nggak sih, tugas kamu semuanya tuh aku yang ngerjain. Ya kan aku udah nelpon Pak Arif, soalnya sepeda aku mogok, Win. Ya nggak peduli lah. Intinya kan semuanya jadi berantakan gara-gara kamu. Tapi meeting belum dimulai kan? Tapi kerjaan kamu udah beres, Put. Ya aku minta maaf sama kamu, Win. Maaf, kamu tuh udah keseringan tau nggak sih, Put? Kamu sekarang seenaknya aja ya. Mentang-mentang Pak Arif sekarang selalu membela kamu dan memuji kinerja kamu. Hah? Padahal ketika pekerjaan kantor itu menumpuk, yang mengerjakan itu siapa? Windy. Hah? Tapi yang selalu mendapatkan pujian dan sanjungan itu kamu. Hah? Iya udah deh. Jangan mengambil kesempatan dong. Nanti Kamu Pak- pikirkan karyawan yang lain. Hah? nanti kalau Pak Arif Sekarang mau meeting dan direktur utama sudah bentar lagi datang sini. Hah? Untung aja direktur belum datang. Kalau sampai direktur udah datang, kamu belum datang, kita yang bakalan dikenal sama Pak Arif. Kamu malah dibelain nantinya sama Pak Arif. Jangan egois seperti itu dong. Ini nggak fair tau, Put. Kamu malah bikin kesempatan, kamu malah seenaknya karena kamu udah ngerasa selalu dibela Pak Arif, kamu tenang gitu. Meskipun kamu ada alasan apapun di jalan. Tapi kan kalian juga gak ngeliat alasan aku telat kayak gimana. Alasannya kamu tuh pakai ojek, tinggalin motor kamu itu. Hah? Gampang kan, Put? Atau apa kek, kamu bisa langsung jemput siapa kek. Motor itu Kamu aja yang terlalu santai karena dibela Pak Arif. Kalau meeting ini sampai hancur cuma gara-gara kamu. Hah? Kita yang bakalan mati. Kita yang bakalan diomelin sama Pak Arif. Iya kan, aku udah minta maaf sama kalian. Emang minta maaf bisa menyelesaikan masalah? Maaf tuh buat mengulang kesalahan, Put. Udah deh.
Kamu harusnya tahu nih kalau kamu udah banyak banget kesalahan kayak gitu, mungkin kamu harus resign sendiri aja Put daripada dipecat. Kamu juga nggak bakalan dipecat kalau kamu sadar diri, ya udah kamu resign sendiri aja. Kalau kamu memang nggak mau kerja ya udah nggak usah Put. Kayaknya kalau untuk resign enggak deh. Aku telat cuman sekarang, Win. Cuman sekarang kamu bilang, aku tuh udah cukup pusing ya Put ngerjain kerjaan kamu. Terus laki-laki yang di depan itu siapa? Hah? Aku perhatiin dari tadi, dia tuh merhatikan kamu karena kamu dimarahin sama kita. Hah? Atau mungkin alasan motor mogok itu cuma sebagai alasan sama... Iya nih kayaknya nih. Hah? Sama Pak Arif? Mau pikir kita percaya kalau kamu berdua sama cowok kayak gitu, kamu Tunggu deh. bilang... Itu aku baru kenal, dia yang bantuin aku. Kalau nggak ada dia, gua kira nyampe ke sini, tahu nggak sih? Bilang aja kalau itu pacar kamu. Hah? Kamu telah gara-gara pacaran sama dia. Kalian nggak percaya kayak gitu? Emang kita bakal percaya begitu saja? Hah? Gak mungkin. Sejak kapan aku punya pacar? Ya aku nggak tahu lah hidup kamu. Ya udah, mendingan kalau kamu jelasin, jangan di sini. Jelasin di depan orangnya langsung. Ya udah, yuk. Apaan sih? Lagian kamu juga ngobrol sama dia jadi lama tau kamu. Baik. Ada apa? Kamu siapanya Putri? Hah? Kamu pacarnya kan? Kamu bikin telat Putri. Hah? Kalau mau pacaran jangan di jam kerja dong. Karena kamu udah bikin telat Putri. Kamu harus tanggung jawab. Hah? Fit, kan aku udah bilang dia itu yang bantuin aku. Aku kira tadi dia tukang ojek, ternyata bukan. Kalau dia bukan pacar kamu, gak mungkin dia nungguin di sini. Iya, mungkin dia ada kepentingan lain, Win. Di sini. Aku Dia tuh nggak nggak. mau dengar omongan kamu ya. Laki-laki ini harus dikasih pelajaran. Ayo, ikut. Fit, ya ampun, apaan sih? Fit, kamu apa-apaan sih? Kamu juga main kasar ya. Kalian ini datang marah-marah, nggak ada alasan. Terus aku tiba-tiba dibilang harus tanggung jawab. Emang aku salah apa sama kalian berdua? Kamu udah bikin Putri telat. Kamu ngerti gak sih? Kamu tuh udah salah. Putri ini emang udah telat gara-gara dia itu motornya mogok. Untung ya aku nganterin dia ke sini. Kalian juga sebagai rekan kerja, Alah, sebagai udah teman deh. kerja, kalian juga gak ada pedulinya sama teman kalian. Ngapain peduli dia yang gak peduli sama kita berdua? Gara-gara dia nih, ini acara berantakan hari ini. Kamu sama Putri sama aja. Hah? Peter bohong. Iya. Put, kenapa sih kamu harus punya rekan kerja kayak mereka berdua? Kayaknya sih mereka berdua kalau disuruh kerja juga nggak bakalan bisa. Kalau kamu gak Kamu mau apa sih kamu? mempunyai rekan kerja seperti kita, suruh berhenti aja dia. Hah? Pacar kamu ini dari perusahaan ini. Harusnya kita yang gak usah punya rekan kerja kayak dia. Itu gak guna juga. Malah bikin susah kita doang. Kalian udah kurang ajar banget ya. Yang aku tahu, seluruh karyawan yang ada di sini, mereka itu mempunyai sopan santun dan Kamu etika tahu yang apa baik. di sini? Dan contohnya seperti Putri, dia itu nggak sembarangan sama orang lain. Dia pakai tata krama dan etika. Kalian berdua udah membawa nama baik, mencoreng nama baik kantor ini. Kamu siapa sih? Hah? Sotoy banget. Aku bakalan tunjukin sama kalian siapa aku sebenarnya sebentar lagi. Kalian mau adakan meeting kan di sini? Ya pasti semua sudah diceritakan sama Putri. Oh Hah? iya. Gak usah sok-sokan deh. Iya. Dari segi omongannya sok kayak orang besar aja. Ntar Dari kak. pengangguran yang bikin susah orang aja. Kalian ini ya lucu banget ya. Tahu nggak kenapa aku bilang lucu? Berpakaian aja nggak sesuai dengan tempatnya. Pantes ya mau ngadakan meeting pakai Yang penting di sini tuh kerja. pendek dan baju koko kayak gini. Kamu yang sopan ya? Hah? Kalau ngomong? Hah? Kamu di sini gak ada kepentingan. Put, Kamu mendingan kalau misal memang aku emang nggak ada kepentingan di sini. Yang bawa aku ke dalam siapa? Kamu. Terus kamu sekarang bilang mau nyalahin aku setelah aku masuk ke kantor ini. kamu kurang ajar ya? Hah? Motong-motong pembicaraan orang. Itu kayaknya si Putri udah datang, syukurlah. Tapi kok malah ngobrol di situ, nggak disuruh masuk. Udah, mendingan kamu pikir deh. Hah? Kamu dari tadi bikin kerusuhan aja ya? Yang bikin kerusuhan itu kalian berdua ya. Gara-gara kamu di sini. Putri, syukurlah akhirnya kamu nyampe juga. Dari tadi tak tungguin loh. Iya kan masih ada kendala, Pak. Untung ada Bayu yang bantuin saya, Pak. Iya. Tadi kan kamu udah nelpon katanya mas ada kendala sama kendaraan kamu. Ya, Iya. Tapi syukurlah kalau kamu udah nyampe di sini. Sekarang kita masuk ke ruang rapat aja Pak Bayu. Enggak, jadi gini. Rif, kenapa kamu kaget?
Kamu kaget? Pak Arif. Ya, Pak Arif kok ada apa sih? panggil Pak Bayu? Emang Pak Arif udah kenal? Ya Pak Bayu ini orang yang saya hormati. Kalau misalnya nggak ada Pak Bayu, nggak ada perusahaan ini. Pak, maksudnya yang mau meeting sama kita hari ini? Ya Pak Bayu. Pak, Emang kenapa kamu kaget seperti itu sih? Baik, emang beneran kamu siapa sebenarnya? Jadi gini, Put. Aku sebenarnya orang yang mau meeting ke kantor ini. Aku direktur utama di sebuah perusahaan dan aku udah lama kerjasama dengan perusahaan ini. Dan tadi aku datang lebih awal ke sini. Cuman karena aku salah jam, akhirnya aku pinjem motor si Arif buat jalan-jalan di sini. Dan aku ketemu sama kamu secara nggak sengaja dan aku nggak tahu kalau misalkan kamu juga ternyata karyawan di sini. Dan kalian berdua, kalian udah gak sopan banget ya. Sama orang yang mau kerjasama dan mau meeting di perusahaan ini, kalian bersikap kayak gini. Pak, kita nggak tahu Pak, kita minta maaf Pak. Iya, Pak. Maksud Ini Pak salah Bayu? paham, Pak. Ya mereka berdua udah marah-marah sama aku. Oh. Dan mereka juga udah ngusir aku. Karena aku nganterin Putri ke perusahaan ini. Padahal bukan urusan mereka juga kan, Dev? Ya, kalian asal tahu aja ya. Nanti Pak Bayu di sini bakal ngadakan meeting dan bakalan milih salah satu dari karyawan sini untuk dijadikan pimpinan baru di perusahaan Pak Bayu. Dia sekarang lagi bikin perusahaan baru dan membutuhkan salah satu karyawan yang kompeten. Tapi kalau mereka berdua sih kayaknya nggak ada kemampuan sama sekali, Rif. Kemampuan mereka itu cuma cuci piring dan bersih-bersih kayaknya sih, Rif. Tapi Pak, kita udah lama mengabdi di perusahaan ini. Oh, kalau itu aku nggak ngurus dan nggak mau tahu. Apa gunanya kamu ngomong sama aku? Kamu mau minta belas kasihan aku supaya kamu diangkat jabatannya. Mohon maaf, itu bukan urusan aku. Kamu bukan kerja sama aku, kamu kerja sama si Arif. Dan aku rasa kalau aku jadi si Arif ya, aku bakalan kasih sanksi yang sangat berat buat kalian berdua. Kayaknya mereka berdua, ini Arif, apa? Sering buat ulah ya di sini, Arif. Saya udah beberapa kali mentolerir kelakuan mereka, Pak. Saya harap sikap mereka bisa berubah. Ternyata nggak hanya sama karyawan yang lain, ternyata sama Pak Bayu juga sikap mereka tetap aja. Jadi saya udah nggak bisa mentolerir kelakuan kalian lagi. Lebih baik saya kehilangan orang seperti kalian daripada pandangan Pak Bayu jadi jelek sama saya. Udah, Dev, mending kamu urus mereka berdua. Terserah mau kamu apain, mau kamu pecat, mau kamu siram pakai air, terserah kamu deh. Aku menyelesaikan urusanku sama Putri dulu. Ya udah, kalian berdua ikut ke ruangan saya. Oh ya, Rif, satu lagi, Rif. Ya. Tolong ya, Rif. Kalau berpakaian, disuruh tahu tempat lah. Ini mau meeting, Mas. Bukan mau main ke rumah saudara. Ya udah, kalian ke ruangan saya. Bikin malu aja kalian. Ayo, masih nunggu apa? Buat Pak Bayu, saya minta maaf, saya benar-benar gak tahu ternyata Pak Bayu yang mau meeting hari ini. Udah, nggak apa-apa, santai aja, Put. Lagian juga tadi kan kita ketemu secara nggak sengaja. Kenapa kamu jadi canggung kayak gini, Put? Perasaan tadi waktu kamu sebelum tahu ya, aku seorang direktur yang akan meeting dengan kalian, kamu kayaknya biasa aja sama aku, Put. Jadi aku nggak mau ya, Put. Cuman gara-gara kamu tahu aku yang akan meeting di perusahaan tempat kamu kerja ini, kamu jadi canggung kayak gini. Jadi aku mau, Put, kamu tetap manggil aku Bayu. Dan kamu kan udah ngomong kan sama aku kalau misalkan aku nggak apa-apa buat deketin kamu. Jadi ini terlepas dari masalah kerjaan, Put. Kalau Pak Bayu, maksud aku kalau kamu nggak malu punya deketan karyawan kamu sendiri, nggak apa-apa sih. Gini ya, Put. Toh kamu juga kerjanya sama si Arif, bukan kerja sama aku. Aku di sini cuma kerja sama dengan perusahaan si Arif. Dan ya nggak ada salahnya sih, Put. Intinya jangan sampai kamu berubah sikapnya cuma gara-gara kamu tahu siapa aku yang sebenarnya. Dan toh juga aku nggak berbohong sama kamu. Kamu juga nggak nanya masalah kerjaan aku apa. Seandainya kamu tanya tadi kepentingan aku apa dan lain sebagainya, aku pasti bakalan jujur kok sama kamu. Ternyata kayak gini ya, Put. Kalau misalkan kita memang
ditakdirkan buat ketemu, ya akhirnya kita ketemu. Dan sekarang kita tetap harus profesional, urusan kerjaan di luar itu ya sesuai dengan apa yang aku omongin sama kamu dari tadi, Bu. Udah, kalau kayak gitu setelah selesai kita meeting nanti, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Aku bakalan izin sama si Arif buat ngajak kamu jalan-jalan. Ya itu pun kalau kamu mau sih, Bu. Mau, pasti mau. Ya udah, kalau kayak gitu mending kita masuk buat lanjut meeting.